5. OneDrive itu seperti gudang langit, Bapak Ibu. Apa artinya? Kita dapat menyimpan file apapun di sini. Everything, artinya semua. Kita dapat memasukkan Word, Excel, gambar, aplikasi, pokoknya semua isi dalam laptop kita. Kita bisa menambahkannya di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah ada memperhatikan atau memakai mungkin di HP-nya, di akun Gmail itu ada Google Drive. Nah, prinsipnya sama. Jadi OneDrive dan Google Drive itu hampir sama prinsipnya. Nah, OneDrive ini ibaratnya flash disk Bapak Ibu, tapi flash disknya di langit. Karena udah nggak zaman lagi kita menyimpan data di flash disk. Karena flash disk itu berisiko kalau kena air bisa hilang datanya, atau masuk di laptop yang tidak bertanggung jawab itu bisa rusak atau kena virus. Bahkan data di laptop kita pun bisa kita masukkan semuanya ke OneDrive ini tanpa takut nanti komputer kita error, rusak, atau terkena virus. Jadi dengan kita masukkan ke OneDrive ini, data kita bisa selamat. Seperti itu Bapak Ibu. Atau misalnya lagi Bapak Ibu pergi pelatihan, lupa membawa flash disk atau laptop. Nah, kalau dengan mengakses OneDrive ini dimanapun selagi akun itu aktif, Bapak Ibu bisa mengambilnya melalui OneDrive ini. Jadi jangan takut kalau flash disknya hilang atau komputernya rusak atau hilang, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya perkenalkan fitur-fiturnya satu persatu. Yang pertama kita mencoba membuat folder. Kita klik folder, kita klik new, maaf. Kemudian kita pilih folder. Tapi sebelumnya di sini new-nya ada beberapa ya Bu, Bapak Ibu, ada folder, ada Word, Excel, Workbook, PowerPoint, form per Excel. Jadi sekarang kita bikin folder saja dulu. Kemudian kita bikin folder ini dengan nama folder ini misalnya koleksi foto. Nah, jadi kita boleh menyimpan file-file foto kita. Foto itu kan ukurannya besar ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita simpan di OneDrive ini. Karena space-nya atau kapasitasnya itu sampai 5000 GB itu gratis, atau sama dengan 5 terabyte itu gratis untuk kita seumur hidup dari Microsoft. Jarang loh Bapak Ibu, sedangkan laptop saja itu mungkin sekitar 500 GB sampai 1000 GB. Sementara kapasitas yang diberikan dari OneDrive ini 5000 GB atau 5 terabyte. Jadi isi laptop Bapak Ibu itu bisa seluruhnya dipindahkan ke dalam OneDrive ini. Kemudian jika kita punya akunnya lebih dari satu, kita juga punya space atau kapasitas yang bertambah menjadi 2 kali lipat, seperti itu. Kita lanjutkan, kita bikin nama foldernya koleksi foto, lalu kita create. Nah, di sini saya sudah banyak memasukkan data, di sini kita lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah folder yang kita buat tadi dengan nama koleksi foto. Nah, sekarang mau Bapak Ibu apakan folder ini? Bisa kita cobakan dulu Bapak Ibu. Misalnya kita buka dulu. Nah, di sini folder koleksi fotonya masih kosong. Sekarang kita mau memasukkan file lagi ke dalam folder yang ada di dalam OneDrive ini. Caranya kita pilih filenya di komputer dengan cara kita pilih upload file. Di sini juga sebenarnya bisa langsung foldernya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu tadi, kalau misalnya memang folder yang mau dimasukkan, tidak perlu kita membuat folder. Tapi kalau kita mau memasukkan file, silahkan dibuat folder terlebih dahulu. Kita pilih filenya. Tadi koleksi foto ya Bapak Ibu, kita masukkan foto. Misal saya memasukkan ini contoh piagam penghargaan ini.
Sudah kita pilih. Nanti ada, kita tunggu proses uploadingnya. Di sini ada tadi tulisan uploading ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah uploaded, berarti file kita itu sudah terupload, sudah terunggah ke dalam folder koleksi foto ini. Ini dia hasilnya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada lambang panah. Ini digunakan untuk men-share atau membagikan kemana Bapak Ibu mau membagikan, misalnya mau membagikan di melalui chat atau WA. Jadi dari segi keamanan, Bapak Ibu jangan khawatir, hanya file yang mana saja yang Bapak Ibu bagikan itu yang hanya yang bisa dilihat oleh orang lain. Sementara folder atau file yang tidak Bapak Ibu share itu tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Oke, saya lanjutkan. Saya pilih sekarang share. Nah, di sini ada pilihannya dulu sebelum itu ya Bapak Ibu. Pilihan di sini untuk men-share itu ada anyone with the link, berarti ini artinya semua orang bisa menggunakan link ini. Kebetulan saya menggunakannya bahasa Inggris ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia, ini artinya seluruh orang bisa mendapatkan link ini, bisa menggunakannya. Kemudian people in Guru Inovatif with the link, berarti hanya guru yang mempunyai akun Guru Inovatif yang bisa menggunakan mendapatkan file ini. Kemudian people with exit access, hanya orang yang di luar akses ini. Kemudian spesifik, hanya orang-orang tertentu di dalam akun Guru Inovatif ini. Jadi supaya bisa dilihat oleh semua orang, saya pilih yang anyone with the link. Kemudian saya apply dulu. Di sini juga bisa tunggu saya ini satu-satu dulu. Oke. Kemudian kita pilih copy link. Nah, jadi ini sudah tercopy. Kita copy, kita klik copy. Nah, ini boleh Bapak Ibu share, bagikan, bisa melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Cuman ini kan linknya panjang, jadi Bapak Ibu bisa memperpendek link ini, bisa menggunakan bit.ly atau GG. Untuk saat ini saya contohkan, saya menggunakan situs memperpendek link itu menggunakan bit.ly. Ya, masuk ke situs bit.ly-nya, kemudian kita pilih create. Kita pastikan situs yang kita copy dari sini tadi ya Bapak Ibu ya. Maaf, di sini yang ini kita copy, kita pastikan ke, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mencobakan untuk memperpendek link. Nah, sudah jadi, ini hasilnya bit.ly/3G BM dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin editnya bisa diganti dengan menggunakan misalnya ini file foto, kita ganti dengan nama file foto seperti itu. Kemudian kita save. Maaf Bapak Ibu, ada error. Saya mohon maaf, ini mungkin pengaruh jaringan saya. Memang saya sudah 2 hari ini terkendala jaringan. Jadi nanti kalau Bapak save itu bisa di copy lagi. Jadi bisa seperti ini, yang pendek seperti ini, dan bisa juga diedit, diperpendek, kita copy. Nah, ini juga bisa kita share melalui WA atau media sosial lainnya. Jadi kalau yang seperti ini kan panjang ya Bapak Ibu, sekarang kita perpendek. Kemudian untuk pengaturannya ini lagi,
untuk share, fitur-fiturnya lagi. Tadi new, upload, share, kemudian copy link, ini sinkron. Nah, kemudian file Bapak Ibu ini bisa di-download kembali. Jadi tadi misalnya flash disk, data ini sudah dipindahkan dari flash disk ke OneDrive. Namun flash disk Bapak Ibu hilang atau komputernya rusak. Nah, data ini bisa di-download kembali. Nah, di sini kita centang, kita download kembali. Kita tunggu proses pendownloadannya. Nah, ini Bapak Ibu di hasilnya. Jadi hasilnya itu zip, WinZip. Jadi keamanannya dari virus itu aman. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ini fiturnya untuk pengaturan file itu diatur berdasarkan jenisnya, apakah foto, Word, Excel, PowerPoint, atau berdasarkan nama, berdasarkan ukuran, ini berdasarkan abjad, atau dari A ke Z atau Z ke A. Saya rasa itu fitur-fiturnya yang bisa Bapak Ibu gunakan, karena untuk materi OneDrive ini sendiri sedikit, jadi Bapak Ibu diarahkan bisa mengunggah, mengupload, dan mendownload, dan kemudian men-share file yang ada di OneDrive. Silakan mungkin Bu Santi, kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Oke Bu Rika, terima kasih pemaparannya. Bapak Ibu inovatif yang hadir di room ini di pagi ini, silakan kalau ada yang mau dipertanyakan atau yang masih Bapak Ibu ragukan, bisa diajukan dengan cara tulis di kolom komentar atau Halo, Assalamualaikum. melakukan tombol tangan. Waalaikumsalam dengan Ibu. Oh, ini? Halo. Ya, Halo. saya Ibu Yuliana. Dengan Ibu Silakan Yuliana. Bu Yuliana. Silakan. Langsung saja. Ya. Ya, terima kasih. Tadi sementara Ibu Rika menyampaikan step by step tentang pemanfaatan OneDrive ini, saya sambil membuka, maksudnya sambil mengikuti kegiatannya. Tapi kendalanya pada saat mau upload foto, itu begitu saya masuk ke file foto mau ngambil kok tidak bisa. Itu kira-kira kendalanya di mana Bu ya? Oh, itu Tidak kendalanya di te link. tidak maksudnya tidak masuk ke folder yang sudah dibuat pada OneDrive. Iya, sama Semua seperti foto yang yang saya sudah pilih dicentang, kemudian tidak masuk ke file OneDrive yang sudah dibuat. Itu kira-kira bagaimana Bu? Makasih. Oke, langsung Bu Rika dijawab saja. Apa ya, kasusnya? ya, berarti Ibu melakukan langkah-langkah yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini bisa juga Bapak Ibu lakukan, kan ada dua perangkat, di satu HP, satu di laptop. Jadi bisa Bapak Ibu cobakan juga supaya bisa tahu hasilnya. Jadi masalah Bu Yuliana Iya, tadi ketika mengupload itu tidak berhasil masuk ke dalam OneDrive. tidak Itu berhasil. penyebabnya ya, Iya. penyebabnya salah satunya adalah pengaruh jaringan, Bu. Tadi kan saya sampaikan ada di sini status uploading. Jadi itu dia lagi proses mengupload atau mengunggah. Kalau nanti muncul, saya ulangi lagi lah ya Bapak Tapi Ibu. tidak muncul uploadingnya. Ya, kalau Tidak tidak muncul uploadingnya, muncul di-upload. berarti file Bapak Ibu itu belum berhasil dimasukkan atau diupload ke dalam, nah ini ya Bapak Ibu ya, belum berhasil dimasukkan ke dalam OneDrive. Jadi mungkin solusinya dicoba lagi sampai berhasil gitu. Itu pengaruh jaringan Bapak Ibu. Ibu Iliana. Saya pikir saya pikir mungkin ada ukuran-ukuran file Oh, tidak. Nah, masalah, Bu, karena apa tadi begitu saya Mbak sampaikan ya? kapasitas untuk menyimpan di OneDrive itu sangat besar, yaitu 5.000 GB, sama dengan 5 tera.
Kalau untuk ukuran laptop, penyimpanan laptop kita itu paling 500 sampai 1000 GB. Nah, berarti bisa isi 5 laptop di-upgrade, di-upload ke dalam OneDrive ini, begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Yuliana. Selanjutnya Ya, Pak Hendra Perdana sama-sama, Bu. sepertinya sudah angkat tangan. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih ya, Bu Moderator, Bu Rika. Yang pertama, saya sudah coba aktifkan OneDrive di laptop juga di HP. Dia langsung muncul otomatis di OneDrive-nya itu tulisannya OneDrive strip guru inovatif. Itu yang guru inovatif itu memang defaultnya dari Microsoft ya Bu Rika. Maksudnya ketika kita memasukkan akun kita yang guru inovatif itu otomatis OneDrive-nya itu langsung masuk ke apa namanya folder, bukan folder, apa namanya, semacam OneDrive. Dia tulisannya OneDrive spasi guru inovatif kalau di laptop. Kemudian apakah defaultnya ini yang guru inovatif ini seluruh, berarti ini memang standarnya dari Microsoft untuk guru inovatif Bu ya? Kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua, untuk informasi kepada Ibu sebelumnya, berbagi sebenarnya sharing informasi saja membantu. Jadi lebih baik gini Bu, lebih baik, Bapak Ibu aktifkan saja yang di laptop Bapak Ibu, apa namanya, OneDrive, searching saja, ketik saja Drive atau OneDrive. Nanti Bapak Ibu, login dengan akun yang didapat sekarang, kemudian di HP begitu juga. Saya rasa tidak ada permasalahan mau kita upload foto, video, atau apapun. Kalau permasalahan mungkin jaringan mungkin yang tidak stabil di 4G-nya. Mungkin itu saja, Bu Rika. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berita langsung dijawab. Jadi apakah akun ini khusus untuk guru inovatif? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Tadi Bapak menanyakan standar default pengaturan akun ini. Untuk akun guru inovatif ini adalah memang sebuah, karena ini programnya dari Microsoft, jadi memang diberikanlah kita satu akun dengan kapasitas segitu Bapak Ibu. Sama halnya jika setiap kita punya akun di Google, itu kita diberikan satu OneDrive seperti itu. Seperti itu juga halnya sekarang. Jadi sekarang kita dikasih satu akun guru inovatif. Jadi kita dapatnya satu OneDrive di sana dan bisa kita aktifkan di laptop, bisa juga kita aktifkan di HP. Jadi untuk masing-masing satu akun seperti itu Bapak. Kira-kira. Oh, berarti memang standar berarti memang khusus untuk guru-guru inovatif, dia kasih OneDrive guru inovatif, terus kapasitasnya 5 tera Bu Rika ya? Iya, seperti itu Bapak. Oh ya, makasih Bu Rika ya atas informasinya dan jawabannya. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Jadi saya tambahkan sedikit. Akun guru inovatif yang diberikan secara gratis kepada kita, guru-guru yang mau mengembangkan pembelajaran menggunakan Office 365 ini memang agak berbeda dengan akun-akun yang jika kita buat sendiri. Kalau dibuat sendiri itu malah, kalau tidak salah saya 1 giga cuma, kalau lebih dari itu kita disuruh bayar. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Obed di pembukaan kemarin, bahwa khusus diberikan untuk guru-guru inovatif di seluruh Nusantara. Jadi cukup berbahagia juga kita diberi kemudahan oleh Microsoft. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang masih diragukan sebelum kita pindah ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai Microsoft Form. Sepertinya tidak ada Bu Rika, kita lanjut ke materi kedua. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu Microsoft Form.
Nah, sama halnya tadi seperti eh, OneDrive tadi, kita masuk lagi ke portal Microsoft Office 365-nya. Ya, di sini tadi ya Bapak Ibu sebelah kiri kita pilih Microsoft Form yang ini. Jadi ini kalau kita klik, nanti halamannya akan menuju ke sini. Nah, di sini karena saya sudah pernah menggunakannya, jadi hasil-hasil form itu akan tersimpan di sini. Jadi ada dua pilihan di sini fiturnya, ada formulir baru dan kuis baru. Kebetulan di sini saya pakai bahasa Indonesia lagi. Nah, kalau untuk formulir ini bisa digunakan untuk pendaftaran online atau misalnya juga arisan online. Nah, kalau untuk kuis ini bisa digunakan untuk ujian karena bisa diberi scoring jika benar mendapat nilai. Pokoknya bisa dikasih nilai seperti itu Bapak Ibu. Untuk pertama saya masuk ke kuis saja dulu. Nanti kita ke formulir. Nah, ini contoh kuis yang sudah pernah saya buat. Kita klik kuis baru. Nah, di sini ini tampilannya Bapak Ibu. Kita beri judul kuisnya terlebih dahulu. Misalnya judulnya ulangan harian topik 1 misalnya. Ini sesuai kebutuhan atau berdasarkan Bapak Ibu mengajar, silahkan. Nah, kemudian di sini bisa kita masukkan deskripsi. Nah, deskripsi di sini bisa kita masukkan cara pengerjaan soal. Misalnya kita masukkan dilarang, atau misalnya kata-katanya jawab soal dengan benar, atau dilarang menggunakan kalkulator bagi misalnya matematika, kemudian atau misalnya dilarang kamus. Nah, ini silahkan terserah Bapak Ibu bereksplorasi sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian jika kita ingin melihat hasilnya dulu, nah di sini ada pratinjau Bapak Ibu, atau nanti kalau yang bahasa Inggrisnya preview. Kita klik ini untuk melihat hasilnya sebentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang ini judulnya tadi, yang ini untuk subtitlenya bisa untuk memperjelas atau cara pengerjaan soal. Nah, ini untuk tampilan seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada pembaca, lambang pembaca imersif. Nah, ini digunakan bagi siswa yang mempunyai yang memerlukan berkebutuhan khusus, Bapak Ibu. Mungkin tidak bisa membaca, jadi sekolah-sekolah inklusi ini bisa menggunakan fitur pembaca imersif atau immersive reader kalau di bahasa Inggrisnya. Oke, kita kembali lagi. Kemudian untuk soal ini, judul ini juga bisa Bapak Ibu memasukkan gambar. Kita klik. Nah, gambar ini bisa kita masukkan melalui pencarian gambar, misalnya gambar komputer. Nah, di sini nanti jika kita terkoneksi ke internet, maka nanti gambaran gambar yang bisa kita masukkan melalui OneDrive. Jadi jika ada gambar yang kita masukkan melalui OneDrive,
melalui gambar yang ada di komputer kita. Jadi bisa kita unggah di sini. Nah, ini gambarnya. Ini misalkan saja ya Bapak Ibu. Kita tunggu prosesnya. Nah, jadi judul kita itu bisa diberi gambar. Ya, kita hapus lagi. Nih di sini ada tombol delete-nya. Hapus. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke silahkan Bapak Ibu klik tambahkan baru. Nah, di sini ada pilihan untuk membuat soalnya. Ini pilihan berarti kita membuat soal multiple choice atau soal pilihan ganda. Nah, ini teks berarti kita memasukkan soal uraian. Sekarang kita coba dulu yang pilihan ganda. Nah, di sini kita bisa memasukkan pertanyaan dan optionnya. Nah, ini nanti kita ganti. Kalau misal di soal yang di kertas itu kan ada ABC-nya, Bapak Ibu. Sekarang kita cari soal yang akan kita masukkan ke dalam. Misalnya ini ada soal lama saya. Saya masukkan soal ini. Lalu kita pindahkan ke ini, kita hapus nomornya. Nah, kemudian untuk opsi ABC supaya kita nah, otomatis kita hapuskan option ABC-nya karena nanti dipilih saja oleh kemudian untuk jawabannya ini kita hapus opsi yang tidak kita butuhkan, kita hapus. Oke. Nah, kita pilih jawaban yang benar. Jadi misalnya contoh program pengolah kata indukan Windows, kita pilih yang jawabannya ini yang benar. Nah, tinggal kita klik tanda centang, berarti ini jawaban yang benar. Dan kemudian juga bisa kita berikan feedback atau komentar untuk jawaban yang benar. Jadi bisa ketika siswa kita menjawab jawaban yang benar, kita beri komentar atau pesan. Misalnya, wow. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya siswa kita menjawab benar, nanti feedbacknya atau komentarnya muncul. Dan jika salah juga masih bisa kita edit. Kita beri juga komentar. Misalnya kita kasih, waduh, belajar lagi ya. Nah, jadi di setiap komentar yang salah itu bisa Bapak Ibu kasih feedbacknya atau komentarnya. Seperti itu kira-kira. Kemudian setelah kita memilih jawaban yang benar, memberikan komentar, maaf. Ini jalan sendiri dia. Bisa digeser. Juga bisa kita kasih soal ini poin Bapak Ibu. Aduh, kenapa jalan-jalan sendiri dia nih. Coba saya tambahkan soal baru dulu. Oke, kita masuk ke soal yang tadi. Atau saya perkecil layar saya dulu. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi nampak Bapak Ibu di bagian bawah sini, ini poin. Jadi soal kita itu langsung bisa kita kasih nilai. Misalnya kalau kita membuat soalnya 10, kita kasih nilai kita
maksimal poinnya 100, maka untuk 10 soal kita kasih poin masing-masing soal poin 10. Ini ada pilihan jawaban ganda karena ini hanya ada satu jawaban yang benar, tidak perlu kita aktifkan. Tapi jika nanti Bapak Ibu bisa memilih 2 jawaban yang benar, Bapak Ibu aktifkan jawaban ganda. Kemudian ini harus diisi, ini tidak usah kita aktifkan. Kenapa? Karena ini misalnya kita tidak ada data yang harus diisi di sini. Kalau yang penting itu misalnya memasukkan nama, kelas. Nah, itu harus kita aktifkan, harus diisi di sini. Kemudian ada titik 3 di sini. Oh, tidak usah dulu. Kita lanjut saja dulu. Kita ke atas dulu lah Bapak Ibu. Di sini kita perhatiin jauh lagi. Kita preview lagi. Nah, nampak hasilnya. Nah, ini tampilan siswanya ya Bapak Ibu. Ini kalau tampilan di gurunya. Ini tampilan di siswanya ketika siswa mengerjakan. Kita coba jawab. Oh, nanti saja kita cobakan dulu, kita preview saja. Nah, ini poinnya 100. Nanti kita ke sana lagi. Kemudian di sini ada lagi tema. Nah, tema ini agar tampilannya lebih menarik, Bapak Ibu bisa memberikan tema pada form ini. Nah, ini tema standar yang saya gunakan sekarang. Dan ada lagi beberapa tema yang bisa membuat kuis atau ulangan Bapak Ibu tampil lebih menarik. Nah, kemudian lagi di sini ada bagikan. Sama halnya seperti OneDrive tadi. Di sini bisa Bapak Ibu bagikan kepada siapa saja orang yang ingin Bapak Ibu bagikan terkait form ini. Nah, di sini ada pilihannya hanya orang di organisasi saya dapat merespon. Artinya sekarang kita di akun guru inovatif, jadi hanya guru inovatif saja yang bisa mengerjakan atau mengakses form ini. Nah, jadi kalau ingin siswa kita bisa menggunakannya atau mencobakannya, kita ganti ke siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Nah, setelah itu nanti kita salin. Ini akan setelah kita pilih tadi, maka akan jadi link yang akan bisa kita bagikan kepada siapa. Jadi kita salin. Nah, ini kan linknya masih panjang. Nah, Bapak Ibu persingkat lagi menggunakan bit.ly tadi atau menggunakan IGG. Silahkan. Kemudian di sini ada lagi fiturnya, yaitu kita coba klik, yaitu fitur code QR. Nah, jadi ini nanti kita unduh kodenya, kode QR-nya. Jadi siswa Bapak Ibu bisa menggunakan alat pemindai di HP-nya atau alat scanner kode QR. Nah, nanti kalau sudah di-scan atau dipindai, siswa Bapak Ibu bisa langsung menuju ke halaman ini dan bisa mengerjakan soal-soal latihannya. Jadi yang pertama cara untuk share-nya atau membagikannya melalui share link, kemudian kode QR, kemudian ada lagi ini disematkan. Ya. Kode ini nanti kita salin dan bisa kita sematkan, misalnya Bapak Ibu punya halaman web atau blog, nah nanti bisa Bapak Ibu tempelkan di sana. Jadi siswa Bapak Ibu bisa menjawab soal-soal ujian ini di blog Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah punya blog. Kemudian atau misalnya presentasi, jadi misalnya lagi menerangkan menggunakan PowerPoint, selesai materi, Bapak Ibu di akhir pembelajaran biasanya kita ada evaluasi sedikit atau kuis. Nah, Bapak Ibu tempelkan di PowerPoint. Nah, Bapak Ibu salin yang menggunakan
fitur sematkan ini, atau juga bisa berbagi melalui email. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini di bawah ini lagi ada, ini kalau kita mengklik email tadi ya Bapak Ibu, maka akan masuk ke email kita. Kemudian kita bagikan sebagai template. Maksudnya di sini dapatkan tautan untuk menduplikasi. Artinya form Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu duplikatkan, misalnya kita sesama guru matematika. Jadi guru matematika yang satu lagi ingin mendapatkan template Bapak Ibu ini atau form Bapak Ibu ini, nanti bisa disalin linknya ini. Nanti teman Bapak Ibu itu bisa mengeditnya kembali sesuai kebutuhannya. Kemudian ini juga bisa dibagikan untuk berkolaborasi. Bisa dipakai untuk kalau yang tadi, maaf saya ulangi, kalau yang tadi ini hanya untuk di copy. Jadi kalau Bapak sesama guru matematika ingin hanya menggunakan saja di share. Nah, kalau untuk dibagikan berkolaborasi ini baru bisa diedit sesama pengguna. Jadi saling berkolaborasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada, saya takut lupa. Ada panah ke atas dan ke bawah. Ini jika Bapak Ibu kilaf mau naruh soal nomor 1 seharusnya di nomor 2 atau nomor 2 nomor 1, ini bisa digeser-geser. Jadi soalnya bisa pindah. Nah, soal nomor 1 turun, soal nomor 2 naik, seperti itu. Atau misalnya soalnya salah bisa dihapus kembali. Ini kemudian juga bisa di copy. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa lagi ya? Sebentar. Kita coba tadi saya sampainya ke respon. Di sini kan masih belum nampak responnya. Kenapa? Karena link tadi belum kita bagikan dan siswa belum menjawab soal ini. Jadi sekarang kita coba, tadi sudah saya copy, kita coba menjawab soalnya. Jadi anggap sekarang kita adalah siswanya untuk melihat tampilannya. Jadi ini formnya belum saya persingkat, Bapak-Ibu, masih panjang. Nah, ini soal yang bagusnya. Jadi tadi kita coba jawab yang ini. Kemudian kita kirim, anggap sudah selesai menjawab soalnya. Kita coba lihat hasil. Nah, di sini Bapak Ibu, siswa kita dapat melihat hasilnya, melihat hasil dari nilainya. Ya Bapak Ibu, kemudian kita kembali ke tampilan gurunya. Di sini masih 0 responnya, kita coba refresh halaman ini. Nah, nampak di sini sudah ada yang menjawab. Kalau sudah ada yang merespon, berarti form Bapak Ibu atau ulangan yang Bapak Ibu buat itu sudah dikerjakan oleh siswa Bapak Ibu. Kemudian bisa kita tinjau jawabannya. Nah, di sini nampak siswanya karena saya tadi sudah menggunakan akunnya ya Bapak Ibu. Nah, tadi kan sudah dikasih poin, makanya hasilnya nilainya sudah ada. Sementara tadi yang soal pertama itu belum kita kasih poin, makanya poinnya masih 0 ya Bapak Ibu. Itu analisis siswa dan ini analisis pertanyaan. Jadi soal kita itu bisa kita analisis. Kemudian file Bapak Ibu ini juga bisa dibuka di Excel, artinya nanti hasilnya ini bisa kita download. Coba kita klik. Nah, ini hasil downloadannya.
Kita coba buka. Maaf, posisi saya sedang tidak kondusif, Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya. Kebetulan tadi kita menjawabnya 2 kali. Ini hasilnya. Nah, misalnya Bapak Ibu, saya lupa tadi membuat form nama siswa dan kelasnya. Nanti kita kembali lagi. Di sini kan belum ada kelasnya. Nanti misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 81, 82, 83, 71, sekian. Halo Bu Rika. Suara Bu Rika hilang. Bu Rika. Halo, bisa Bapak Ibu? Oke, jelas Bu Rika. Oke, maaf Bapak Ibu, benar-benar tidak kondusif posisi saya saat ini. Saya mohon maaf. Nah, kita tambahkan optionnya dulu. Kita tambah baru. Kita gunakan teks ya Bapak Ibu. Kita buat nama. Masukkan nama. Kemudian kita bikin, kita aktifkan. Nah, ini yang maksud saya tadi yang harus diisi. Jadi kalau tidak tahu kita nama siswanya, nanti tidak bisa kita pilih, tahu kita siapa siswa kita. Nah, untuk poin jangan kita kasih nilai karena dia memasukkan nama. Kemudian kita tambah baru, kita masukkan teks lagi, kita masukkan kelas. Untuk poinnya 0 lagi dan harus diisi. Nah, kita naikkan lagi ke atas dia. Jadi nama di atas, kemudian kelas. Jadi sekarang bisa Bapak Ibu bereksplorasi menggunakannya. Nah, jadi sekarang nama dan kelas di atas, baru kita menjawab soal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk jenis soal ini, lari-lari lagi deh. Saya perkecil lagi layar saya. Di sini ada titik 3 Bapak Ibu. Ini untuk pengaturan. Di sini ada pilihan acak opsi, drop down, matematika, subjudul, dan tambahan pencabangan. Nah, bagi Bapak Ibu yang bertanya nanti bisa enggak soal ini diacak? Bisa. Jadi Bapak Ibu aktifkan acak opsi. Nanti soal ini bisa teracak. Jadi setiap anak itu enggak selalu sama soal yang dijawab. Maksudnya posisinya. Mungkin yang si A jawab soal yang nomor 10 di nomor 1, yang mungkin nomor 1 kembali ke nomor 5, seperti itu. Diacak random ya Bapak Ibu. Kemudian option ini, ABC ini juga bisa diacak juga menggunakan opsi acak opsi itu. Jadi soal dan opsinya, pilihannya ABC-nya itu bisa diacak. Kemudian apalagi guna untuk drop down. Drop itu jatuh dan ke bawah, bukan itu. Maksudnya di sini kalau kita pilih drop down, jadi jawabannya itu kita misalkan ya, kita tambah saja yang baru. Nah, ini soalnya berubah jadi pilihan digeser seperti itu Bapak Ibu.
Jadi ABC-nya itu ada ditarik layarnya ke atas ke bawah. Ini layar saya lari-lari nggak bisa ke bawah Bapak Ibu karena resolusinya terlalu besar. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan misalnya kita pilihan jadi apa host moderator, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi layarnya itu nggak bisa turun ya. Itu maksudnya drop down itu Bapak Ibu. Kita kembali ke acak opsi lagi. Kemudian, nah ada yang bertanya misalnya, kalau saya guru matematika atau guru IPA bagaimana? Nanti kan ada lambang-lambang matematika. Kita coba tambahkan soal. Kita tambahkan lagi, kita pilih dulu jenis soalnya, pilihan ganda. Kita aktifkan ini matematikanya. Kita masukkan soalnya, pertanyaannya. Misalnya apa ya soalnya x kuadrat, maaf saya ketik dulu, x kuadrat ditambah akar 36 misalnya sama dengan ini. Anggap aja soalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Saya nggak guru matematika jadi saya nggak tahu jawabannya betul atau salahnya. Ini kita bikin jawablah soal ini dengan benar. Nah, ini soalnya dan opsi. Nanti kita bikin jawabannya. Misal, kalau jawabannya berpangkat atau apa, diketik lagi dia otomatis akan muncul. Sekarang kita bikin aja misal 56 gitu. Kemudian 100 misalnya. Kita bikin jawaban benarnya ini. Tidak usah kita kasih komentar. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu, kita preview. Ini untuk soal matematika. Lalu misalnya ada juga misalnya yang bertanya, bagaimana kalau misalnya saya guru agama memasukkan soalnya itu kan ada tulisan Arab. Nah, bagaimana caranya untuk sejauh ini ya pengetahuan saya untuk soal ini ya Bapak Ibu, sekarang kita pilih jenis teks. Bisa kita masukkan gambar. Jadi nanti misalnya soal kita itu kebutuhannya kita harus memasukkan gambar. Nah, untuk tulisan bahasa Arab itu belum ada pengetahuan saya. Jadi Bapak Ibu print screen saja soalnya, kemudian diedit di Paint ya. Bapak Ibu edit di Paint, kemudian disimpan dalam bentuk format JPEG atau JPG. Nah, lalu diupload ke dalam ya. Jadi ini misalnya ada gambar di sini, Bapak Ibu print screen tadi atau saya cobakan lah. Kita print screen, kita tekan tombol print screen di keyboard. Dan kita pastikan ke sini ke Paint, kemudian kita save as ke, nah ini ada beberapa pilihan, kita simpan saja ke JPEG ya Bapak Ibu. Kita simpan hasilnya apa ya, misalnya gambar saja, kita kasih nama. Ini saya taruh di desktop saja biar mudah mengaksesnya. Oke, kita tutup saja. Nah, kita pilih di sini ada gambar upload ya Bapak Ibu, langsung ke gambar. Nah gambarnya ini sama halnya tadi, bisa Bapak Ibu pilih karena ini kebutuhannya ada di komputer kita. Kita pilih unggah. Ya, tadi di desktop ya saya taruh gambar. Kita open, nanti dia terupload ke sini. Nah, di sini kita ketik pertanyaannya.
Ya Bapak Ibu. Nah, nanti gambarnya di sini. Silakan Bapak Ibu. Ini bisa diedit ya di sini Bapak Ibu bereksplorasi. Jadi anggaplah ini yang gambar saya upload ini adalah misalnya guru IPA butuh gambar saluran pencernaan manusia, mungkin bagi guru agama itu adalah gambar orang berwudu atau tulisan bahasa Arabnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah kira-kira untuk pembuatan kuis di Microsoft Form. Saya kira itu ada tulisannya, saya kelupaan. Selanjutnya kita ke yang maaf layarnya bergeser. Kita kembali ke portal tadi lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kita mencobakan membuat kuis baru ya Bapak Ibu. Sekarang kita coba membuat formulir baru, atau saya perlihatkanlah dulu contoh hasil jadi dari form untuk membuat kuis itu. Ini adalah contoh kuis yang pernah saya buat. Saya coba buka. Nah, di sini ini berarti tadi saya masukkan gambar di judulnya. Kemudian temanya saya ganti. Kebetulan saya tidak ada memasukkan gambar di kuis ini ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang dua ini adalah contoh form yang saya buat. Jadi kemarin kami ada menyebar form tentang daftar data peserta dan diseminasi yang kami share di kelas kemarin. Nah, ini contohnya. Sekarang kita masuk ke formulir baru. Kita klik formulir baru. Nah, untuk formulir ini silakan Bapak Ibu kasih judul, misalnya saya sekarang bikin apa ya? Formulir pendaftaran siswa baru, misalnya Bapak Ibu ya. Saya bikin ini, kalau misalnya Bapak Ibu mau memasukkan gambar, sama saja tadi ya prinsipnya Bapak Ibu. Kemudian tadi deskripsi juga bisa Bapak Ibu tuliskan apa yang misalnya ingin disampaikan. Di sini saya tidak ada yang saya sampaikan. Nah, untuk logo bisa dimasukkan, misalnya mungkin karena formulir ini logo sekolah atau logo Tuturi Handayani, silahkan. Nah, sekarang kita pilih tanda tambahkan baru ini. Kita pilih teks, karena ini formulir pendaftaran siswa, kita tanyakan tentang data sekolahnya dulu. Kita bikin nama siapa gitu. Nah, karena ini jawabannya penting, kita aktifkan, harus diisinya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi. Kita bikin asal sekolah. Misalnya Bapak Ibu bentar. Kita kasih misalnya karena misalnya formulir ini hendak seluruhnya orang bisa paham formulir kita, jadi kita bisa tambahkan subjudul sini untuk memberikan deskripsi. Kita pilih subjudul. Nah, contoh
Jadi bisa kita berikan deskripsi dengan menggunakan subjudul. Kemudian asal sekolah kita beri juga subjudulnya. Contoh SNPN 1 SNPN X gitu. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita tambahkan deskripsi di sini Bapak Ibu. Kita review, kita perhatiin. Nah, seperti ini nanti akan diisi oleh bagi yang pengguna formulir ini. Kemudian kita mau memasukkan ini karena pendaftaran siswa baru, apalagi kebutuhannya kita minta nilai dari siswa kita, siswa yang akan mendaftar. Kita tambahkan lagi teks, masukkan, berikan data maaf saya ganti hapus. Selesai. Serius. Oh iya. Maaf Bapak Ibu, jadi saya blank, jadi ada gangguan sedikit. Kita tambah lagi matematika, misalnya kita butuh nilainya, ini saya hapus saja subjudulnya. Kita tambah lagi bahasa Inggris berapa, saya coba preview ya Bapak Ibu. Saya lihat tampilan di selulernya seperti itu. Oke. Kemudian di sini, oh saya lupa Bapak Ibu. Di sini kan tadi kita memasukkan nama dan asal sekolah. Nah, pada bagian kita memberikan bagian ke soal nomor 3 ini kita beri batas atau section. Sini pilihannya kita beri batasan. Nah, jadi ini bagian pertama, bagian nama dan asal sekolah ini bagian pertama. Bagian yang apa? Maaf saya lupa. Oh ya, ini dia. Opsi percabangan. Maaf ya Bapak Ibu. Saya pas nilai rapor ini saya kasih tambahkan percabangan. Nah, jadi ini bagian pertama, ini bagian keduanya. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya kita memasukkan pilihan sama kayak bahasa apa tadi? Kita membuat soal tadi ada pilihan opsi. Jadi kita pilih di sini, misalnya kita memasukkan hobi apa ya? Misalnya jenis kelamin. Jadi ada pilihannya laki-laki dan
perempuan ya. Jadi ada multiple choice. Jadi saya ingatkan ini lambang bintang-bintang ini ada karena kita mengaktifkan harus diisi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa lagi ya? Kemudian yang seperti untuk hal membagikan formulir ini saya anggap dulu formulir saya sudah jadi ya Bapak Ibu. Jadi sama seperti halnya OneDrive, seperti halnya kuis, Bapak Ibu bisa membagikannya dengan 4 cara, yaitu pertama dengan cara share link, kemudian menggunakan kode QR, kemudian menggunakan sematkan dan email. Kemudian ada lagi titik 3 di sini gunanya untuk pengaturan ini bahasa baik seperti apa. Nah, kita lihat lagi hasil bagaimana bentuk responnya. Kalau tadi kuis, kalau sekarang formulir. Karena ini belum ada yang menanggapi, jadi kita coba tanggapi, kita bagikan, kita salin linknya. Kita isi. Tiga, empat kesamaan. Ini lupa saya menghapusnya, maaf ya Bapak Ibu. Seharusnya langsung ke nilai matematika, misalnya kita kasih nilai 80, bahasa Inggrisnya 80, jenis kelamin perempuan. Kita kirim. Oh ini karena belum tadi, maaf, ini nanti dihapus saja ya Bapak Ibu, kita isi aja sembarang. Saya bisa dikirim. Pertanyaan 3. Oh, berupa angka. Nah, berhasil. Kita lihat hasil tanggapannya atau responnya. Kita refresh. Ya, ada hasil responnya. Dan juga bisa didapatkan hasilnya dengan Excel. Kita klik, buka di Excel ini. Nanti formulirnya akan hasil formulirnya akan terdownload. Jadi udah nampak nanti siapa yang sudah mendaftar, udah berapa orang. Nah, nanti nampak Bapak Ibu. Kemudian karena ini formulirnya itu adalah formulir pendaftaran siswa baru, tentu mungkin nanti ada kita membutuhkan data pendukung seperti misalnya mengupload ijazah, mengupload KK misalnya. Bisa, apakah bisa Bapak Ibu? Bisa. Caranya seperti apa? Kita buat dulu di sini misalnya upload misalnya di sini ya Bapak Ibu. Maka untuk opsinya itu gimana ya? Ini unggah file ini Bapak Ibu. Jadi di sini tanggapannya ada pengunggahan file. Jadi Bapak Ibu pilih di sini pengunggahan file. Nah, di sini ada pernyataan folder baru akan dibuat di OneDrive. File yang diunggah oleh responden akan ditangkap dalam folder ini. Perhatikan bahwa nama responden dan detail file akan secara otomatis direkam di OneDrive. Artinya semua data yang diupload ini akan masuk ke dalam OneDrive kita, dalam OneDrive kita. Kita klik OK. Nah, jadi kita masukkan di sini. Silahkan upload KK.
Oke. Nah, di sini akan ada tombol unggahnya. Coba kita klik, kita bagikan. Nah, di sini kita tidak bisa membagikan kepada siapapun yang memiliki tautan. Hanya orang di organisasi saya dapat merespon, artinya hanya yang mempunyai akun guru inovatif yang bisa mengunggah file di sini. Sementara kita kebutuhannya ini untuk formulir pendaftaran siswa, otomatis para siswa tidak bisa mengunggah kakaknya ke dalam sini karena kita tidak bisa membagikan tautannya, linknya. Lalu bagaimana? Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Caranya agak berbeda. Kita harus menyiapkan folder unggahan kita di OneDrive dulu. Jadi kita siapkan dulu Bapak Ibu. Kita buka di OneDrive. Ini saya ketik lagi dulu. Oke, kita ambil OneDrive. Mana tadi ya? Kita buat folder untuk menampung hasil unggahan itu terlebih dahulu di OneDrive. Oke, kita pilih new. Kita buat folder baru dulu. Ya, bikin data penerimaan baru. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu. Mana dia? Nah, ini dia foldernya. Kita klik. Lalu di dalam sini saya buat lagi folder kakak atau upload kakak atau kartu keluarga. Kita create. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah jadi kita share. Maaf, bukan share, kita centang dulu. Kita centang, kemudian kita pilih request file. Nanti karena folder ini akan di request, akan dipanggil untuk ditempelkan ke form kita. Ini tadi kita bikin formnya namanya apa ya? Upload kakak. Oke. Kita bikin upload kakak. Kita klik next. Oke, nah ini linknya Bapak Ibu. Nah, di sini setiap orang yang mendapatkan link ini bisa mengupload file. Nah, jadi setiap orang bisa mengupload file ke sini. Kita copy linknya. Nah, di sini kita kembali ke form kita. Nah, jadi di sini tidak jadi kita menggunakan unggah itu. Kita hapus saja dulu Bapak Ibu. Seharusnya tadi saya hapus. Nanti saya hapus lagi, saya tambahkan baru saja dulu Bapak Ibu. Tambahkan. Nah, di sini kita upload ke sini. Oke, disebut
pastikan linknya tadi tidak usah kita aktifkan harus diisinya Bapak Ibu, karena memang tidak ada yang diisi karena kita hanya mengupload. Kita tambahkan. Oke, sekarang nih link tadi sekarang kita preview, kita lihat, kita tinjau. Kami tidak Pak membuat folder unggahan download di sini. Folder unggahan saya tidak berhasil dibuat di sini. Pesannya kenapa ya Bapak Ibu? Mungkin jaringan saya coba ulangi lagi merequest filenya. Padahal sudah berhasil di sini membuatnya. Kita request lagi. Kita klik next. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Kita copy lagi. Hapus yang ini, saya taruh di hapus. Bu Santi, saya lupa cara menghapusnya di sini kok tidak aktif ya Bu. Halo Bu Santi. Ya Bu Rika. Ini saya tidak bisa menghapus. Seharusnya tadi di awal saya hapus tadi sebelum saya membuat link ke sini. Seharusnya di sudut kotak itu ada Bu Rika. Iya, seharusnya ada. Ini kan. Coba refresh lagi. Ini pengaruh sinyal saya. Di refresh aja dulu. Iya. Saya benar-benar kewalahan dengan jaringan saya di sini. Oke, sudah dihapus tadi. Ternyata memang pengaruh jaringan Bapak Ibu. Kemudian ini, jadi ketika kita klik, kita ambil linknya dulu lah. Kita salin. Kita anggap sekarang formulir pendaftarannya. Ini kita isi lagi. Nah, ini di sini kita klik yang upload kakak ke sini. Jadi ketika kita klik linknya, nanti kita diarahkan ke halaman di mana kita akan mengupload file kita. Jadi nanti ketika siswa atau peserta yang akan mendaftar itu mengupload kakaknya, maka otomatis akan tersimpan langsung ke OneDrive kita. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini akun saya yang memintanya tadi. Kita select file. Nah, kita cari kabar dulu ya, kita anggap kakak ya Bapak Ibu. Mana tadi ya? Anggap aja ini. Open. Nah, kita klik upload. Kita tunggu proses uploadingnya. Ini ukurannya kecil, 49,6 KB. Karena jaringan di sini lelet, jadi agak lama. Oke, upload 100%. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu penyataan uploadingnya sudah berhasil.
Ya, ini Bapak Ibu. Jadi ketika file itu berhasil diupload, ada pernyataan bahwa file itu berhasil diupload. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itulah cara membuat form sesuai kebutuhan Bapak Ibu, apakah mau membuat form pendaftaran atau misalnya Bapak Ibu baru jadi wali kelas di awal tahun ajaran baru, butuh biodata para masing-masing siswa, bisa Bapak Ibu membuat formulir, kemudian bisa di-share ke masing-masing siswa. Oke, Ibu Santi, kira-kira itu pemaparan dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Halo, apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar Bu Rika? Oh, saya kira. Terima kasih Bu Rika atas penjelasan dan pemaparannya tentang Microsoft Form. Gimana Bapak Ibu sekalian, ini udah banyak pertanyaan nih Bu Rika sepertinya. Banyak yang mengangkat tangan. Yang pertama kita kasih kesempatan untuk Bapak Didi Triyono. Silakan Pak, dihidupkan mic-nya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, tadi untuk membuat pertanyaan di kuis atau membuat kuis ya, itu kan ada tambahkan pencabangan. Itu agak kurang jelas tadi. Jadi untuk memisahkan antara identitas siswa dengan pertanyaan itu yang tadi agak kurang jelas. Mohon bisa dijelaskan lagi. Terima kasih. Langsung saja, Bu. Ya, maaf sebelumnya Bapak. Kalau untuk percabangan itu bukan di kuis ya Bapak, itu adanya di form formulir. Nah, jadi itu digunakan ketika misalnya antara, karena ini saya pakai saya pakai judulnya pendaftaran siswa baru, jadi saya bagi sectionnya itu menjadi beberapa section. Jadi misalnya, lupa saya menyampaikan tadi ya, maaf. Jadi misalnya Bapak Ibu siswanya itu memasukkan nama dan SMP. Jadi kita pilih percabangan itu dulu, barulah bisa kita pilih percabangan, maaf sekali. Jadi ketika saya preview siswa yang ingin mendaftar itu akan harus mengisikan nama dan asal sekolah terlebih dahulu, barulah dia bisa menginputkan nilai rapornya. Seperti itu. Jadi tujuan saya melakukan percabangan itu adalah agar sebelum siswa itu memasukkan nama dan asal sekolahnya, jadi dia belum bisa menginputkan nilai rapornya. Seperti itu fungsi untuk percabangan itu, Bapak. Apa bisa dipahami, Pak? Iya, ya misalkan kalau kita kan guru, misalkan mau membuat kuis, kan kita meminta juga identitas siswa mengenai nama, kelas, nomor absen dan lain sebagainya. Itu apakah bisa dipisahkan kalau kita membuat form di kuis antara identitas dengan nama siswa itu bisakah dipisahkan? Saya ulang saja ya Pak, daripada ini sudah sudah bercampur aduk. Saya bikin formulir baru saja biar nampak. Ini saya tambahkan tadi nama. Tapi ini bukan untuk apa ya Pak? Bapak tadi nanyanya untuk kuis ya Pak ya? Bukan formulir. Pak Didi? Untuk kuis. Untuk kuis, ya. Jadi nyambung jadinya saya. Jadi saya kembali ke kuis. Mana tadi ya ulangan harian ini? Nah, di sini bukan. Saya jadi rancu, saya buka kuis baru saja.
Isi, kemudian tambahkan baru. Next. Bagian 2 di sini kita ketikkan soal Bapak tadi. Jadi pas kita menambahkan yang baru ya Bapak, di sini ada pilihan Ya. tanda panah ke bawah. Di sini ada pilihan bagian, jadi Bapak pilih bagian pertama. Ini ya Bapak Ibu, bagian pertama itu nama dan kelas, dan bagian kedua ini nanti kita masukkan soal. Jadi saya masukkan soal biar nampak, saya masukkan soal saja. Oh, saya bikinnya enggak multiple choice, saya hapus dulu. Enggak aktif lagi tombol hapusnya. Tambah bagiannya. Saya tambahkan baru saja, enggak bisa saya menghapusnya. Saya pilih multiple choice. Oke, kita perhatiin saja. Ini enggak saya kasih nilai, saya hanya ingin melihatkan hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi siswa itu memasukkan nama dulu, kelas, barulah dia klik dulu berikutnya, barulah dia bisa menjawab soalnya. Seperti itu kan Pak, maksud Bapak? Oh iya iya. Iya iya. Ya. Jadi Makasih Bu kita bagi penjelasannya. menggunakan action ya. Oke Bu Santi. Halo, Halo. Bu Santi. Ya, Kayaknya udah. Lanjut saja ya Bu Rika. Pertanyaan yang lainnya kalau Bu Santi yang ada gangguan jaringan. Raise hand ada 3 orang Oke. lagi. Bu, maaf Bu Rika. ya. Silakan Bu Penanya Santi. selanjutnya Bu Linda Kurniawati. Silakan Bu Linda. Oke, makasih Bu Santi. Ya. Bu Rika, ini udah mulai mumet ini kami yang nggak ahli TIK ini. Jadi kalau kemarin agak gampang ya untuk bikin kelas, saya rasa ini bagi saya ini. Jadi pas sekarang udah masuk ke OneDrive, kemudian udah masuk ke form lagi, tapi ini sebetulnya enak sekali kalau kita memang mengerti. Cuman mungkin karena kami memang gaptek ini, jadi ketika saya mengikuti Bu Rika tadi, udah mulai pusing saya, udah mulai puyeng ini saya jadinya. Jadi mohon nanti, ini bukan pertanyaan, permohonan aja sebetulnya. Mohon nanti tutorialnya juga disediakan, biar kami juga bisa enak seperti guru-guru TIK yang sudah mahir mungkin di sini gitu. Itu aja permintaannya Bu Rika, Bu Santi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Linda. Mungkin Bu Linda menganggap nanti karena penjelasan Bu Rika panjang lebar tadi ya agak puyeng juga sebenarnya gitu. Cuman kalau setelah kita dalami sebenarnya itu gampang Bu Linda. Nanti perlahan-lahan nanti kami coba bantu. Untuk tugas hari ini Bapak Ibu jangan bayangkan serumit apa yang Bapak Ibu lihat sekarang. Nanti sederhana saja bikin soal tugas yang simple. Nanti juga akan saya coba berikan panduan videonya yang mudah Bapak Ibu paham. Oke, kita lanjut. Sebelumnya Terima Bu kasih. Linda, saya mau menambahkan. Jadi sebenarnya kalau untuk pemula itu bisa membuat soalnya itu misalnya ABC saja, itu gampang, tinggal copy paste soal, kemudian isikan optionnya masing-masing, kemudian kasih poin. Nah sampai situ sudah cukup rasanya Bu. Cuma kan saya memaparkannya jika nanti
misalnya seperti pertanyaan Pak Didi, dia pengen dulu muncul nama dan kelas saja dulu, baru muncul soal. Yang saya contohkan tadi kan silakan isi nama, soal langsung nama, kelas langsung soal. Jadi itu sekedar apa namanya tuh seninya lah gitu, Bapak Ibu. Atau mau Jadi pakai tergantung daftar tadi kreasi Bapak. opsinya. Ya Bu Rika, Ya, tergantung kreasi Bapak. dengan eksplorasi Bapak Ibu membuatnya seperti apa gitu. Oke Bu Rika, bisa kita lanjut penanya selanjutnya. Oke. Ibu Yarlis, silakan Bu, langsung hidupkan mic-nya. Halo, Yarlis. Bapak, Pak? Iya, Bapak. Bu, Bapak. Oh, maaf, Pak. Maaf, Ini Pak. Pak Yarlis, mantan silakan, kepala Pak. sekolah saya ini, Bu. Oh, maaf, Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya banyak, Pak, Bu. Cuman Bu Rika ini udah paham. Pertama, bisa mengusulkan kalau bisa. Saya akan mengadakan diklat online juga, tapi di sekolah. Tuturnya Bu Rika dengan Bu Romalia. Bisa nggak? Dari jarak Saya jauh nggak bisa ya. Saya nggak Iya, diajak, Pak. Bu Linda ya diajak juga jarak lah, jauh Pak. seperti ini. Ya. Yang kedua, Bu Linda jangan diajak, Bu. yang kedua berkenaan dengan pembuatan soal. Ini yang agak membingungkan kami, Bu Rika, membuat webnya atau membuat linknya. Apakah masih menggunakan bit.ly atau bisa dirubah dengan kalimat yang lain? Karena selama ini saya mempelajari pembuatan soal My Drive atau file saya, kemudian menggunakan formulir kosong atau formulir baru, ini menggunakan web bit.ly. Apakah bisa kita rubah dari bit.ly dengan menggunakan link baru? Yang membingungkan saya itu membuat webnya atau membuat linknya. Itu saja mungkin, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pertanyaannya, Bu Rika bisa langsung dijawab. Jadi cara membuat linknya, Bu. Iya. Tadi kebetulan tadi saya ada sampaikan memang karena jaringan saya. Jadi Ya. ketika Bapak tunggu dulu jadi masih loading. Kan tadi ketika kita copy, kita pastekan link kita kan hasilnya ini ya, Pak ya. 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 Jadi kalau Bapak mau menggantinya di sini di customize ini tinggal ganti namanya. Jadi saya menggantinya menjadi file foto. Nah, seharusnya ketika di save ini sudah bisa akan muncul kotak di sini nih error di sini ya, Pak. Akan muncul ini berubah ini menjadi file foto dan kemudian bisa di-copy dan bisa di-share. Seperti itu, Bapak. Ya. Jadi ada lagi satu Bu Rika. Ya. Berkenaan dengan soal PAI tadi atau gambar. Ya. Karena kalau seandainya kita buat soal online diketik waktu online, ini akan membuat waktu panjang. Soal yang punya itu tinggal di copy paste ke soal yang ada. Tetapi selama ini ketika soal itu kami kopikan soal dengan optionnya, dia menyatu. Tapi kalau sekarang ini kalau dikopikan soal dengan option A, B, C, D-nya bisa nggak sekaligus di copy paste? Karena yang selama ini kami pelajari tidak bisa di copy paste sekaligus. Artinya di copy satu-satu. Kalau masalah ayat Al-Qur'annya, bahasa Arabnya saya sudah paham dengan menggunakan find tadi, dengan menggunakan JPEG. Sudah paham kami berikan, cuman untuk pembuatan soalnya apakah soal itu bisa sekali copy paste ke online itu? Seharusnya bisa, Pak. Tadi kan ada ada Bapak Ibu yang memperhatikan tadi saya mengcopy tapi optionnya ini saya coba lagi.
Ya. Tapi optionnya Pak, yang namanya soal dengan jawaban tetap harus dipisah dulu. Oke. Oke, Bu. Udah, Pak. Jawaban, nah kalau optionnya itu enggak perlu, kan ketika kita menginput ini kan diisi satu-satu. Ketika kita mengisi di opsi pertama, dia sudah terpastikan ke opsi-opsi yang lain. Itu, Bapak. Oke. Oke, Bu Rika. Ya Pak, sip. Terima kasih Pak Erlis. Selanjutnya kayaknya nih dari profilnya ibu-ibu ini pakai jilbab oranye. Ibu Upi Devriani Anwar, silakan Ibu. Bu Upi. Halo. Ya, halo silakan Halo, Bu, Assalamualaikum. sampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, mungkin Bu Rika atau Bu Romalia yang sejurusan dengan saya bisa membantu menjawabnya nanti. Pas pembuatan kuis atau soal, itu kan di bagian pertanyaan bisa dimasukkan dalam bentuk JPEG. Sedangkan kalau di matematika atau equation di pertanyaannya tadi kan persamaan bisa dimasukkan, kemudian gambar bisa dimasukkan. Nah, pada jawaban sekarang pertanyaannya. Di jawaban itu apakah tidak bisa dimasukkan equation dan gambar atau memang saya yang nggak menyimak atau nggak tahu caranya? Gitu pertanyaannya, Bu. Baik Ibu, langsung saya jawab saja. Untuk ini soalnya, untuk matematika baik di soal maupun di jawaban, misalnya ABC ya Bapak Ibu, itu bisa dimasukkan lambang matematika bahkan gambar asal kita menggantinya di sini menjadi matematika. Jadi jenis soal dan ABC-nya itu berubah menjadi matematika. Contoh ketika kita bikin pertanyaan ini, nah di sini ada tulisan masukkan persamaan. Nah muncul dia kan Bu. Kemudian ketika kita memasukkan opsi juga muncul. Berarti itu gitu, berarti udah langsung opsinya itu ya. Saya pikir tadi cuman di bagian pertanyaannya aja. Ini kan soal, nah di sini kita tulis apanya nanti kan persamaannya kalau matematika ini ABC-nya. Atau misalnya lingkaran kan harus dimasukkan gambar juga bisa. Bisa juga. Oh ya, berarti dari hasil screenshot JPEG itu bisa juga dimasukkan ke optionnya ya Bu ya? Nah, bisa. Nah, makasih Bu. Terima kasih Bu Upi. Jadi sehabis ini nanti diacak-acak aja Bu formnya. Selanjutnya Ibu Mike Putri. Silakan Bu Mike. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Rika, saya ingin menanyakan, sepertinya Microsoft Form ini saya belum melihat adanya perbedaan dengan Google Form. Yang ingin saya tanyakan pada saat kita membuat kuis, apakah pada identitas siswa itu bisa juga dimasukkan seperti password? Gunanya apa? Seperti di Google Form yang biasa kami gunakan di sekolah, itu agar siswa kelas tertentu saja yang bisa mengikuti kuis tersebut. Karena kalau misalnya tidak menggunakan password, itu bisa saja linknya nanti dibagikan ke kelas yang lain, lalu kelas lain juga bisa mengerjakan kuis. Akibatnya nanti pada saat melihat respon, jumlah siswa itu akan berlebih gitu Bu. Bisa nggak Bu ditambahkan password pada identitas siswanya? Itu Bu Rika. Kalau yang sepengetahuan saya, ketika memasukkannya itu tidak ada, coba tanya tim saya, cuma kalau saya yang melakukan itu pas membagikan share-nya itu bisa dibikin password. Tapi saya lupa sisinya di mana Bu.
Santi ingat, Bisa Bu, bisa Bu. saya Bisa lupa Bu. di mana posisinya. Bagikan. Mana nih? Bantu jawab berikan supaya cepat. Bisa Bu, cuma dibuat aja jawaban singkat, kemudian diisi aja jawabannya. Misalkan namanya token gitu, buat saja 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalau seperti itu kalau Bapak ya. Iya bisa Bu, sama aja seperti di Google Form. Oh, gitu ya, Pak. Baik Bu, seperti itu. Pengetahuan saya bisa, tapi saya lupa, memang baru sekali kemarin tuh enggak pun saya share ke siswa, tidak jadi saya lakukan. Seperti itu Ibu. Mohon maaf sekali. Oke, terima kasih Bu Rika. Selanjutnya Bu Linda. Oke, terima Apa kasih ada Bu lagi? Miki. Kayaknya tak ada lagi nih Bu Rika. Iya. Silakan Bapak Ibu yang mau langsung bertanya bisa langsung hidupkan mic-nya, langsung ajukan pertanyaan. Mumpung waktu kita masih ada. Pak Hendra Perdana, silakan Pak. Ya, tanya Bu Rika. Saya Iya. sudah sambil dengarkan ini sudah coba buka yang versi yang office.com yang dipakai Chrome itu. Kemudian saya juga coba yang di versi apa namanya? Yang versi Microsoft Teams itu yang diinstalkan aplikasinya di komputer. Saya melihat di sini sepertinya Bu Rika sendiri juga menggunakan yang Office, maksudnya yang office.com ya. Tidak menggunakan Microsoft Teams gitu. Jadi kalau kita menggunakan apa namanya? Pertama saya melihat membandingkan ternyata lebih familiar kita menggunakan yang versi webnya gitu, bukan versi aplikasinya gitu. Itu yang pertama. Soalnya ini mengenai form di dalam yang ingin saya tanyakan di dalam Microsoft Teams itu yang versi aplikasinya. Kalau kita ingin membuat form itu berarti kita langsung harus masuk ke assignment-nya ya, Bu ya. Maksudnya langsung masuk ke kuisnya ya. Mungkin itu Bu pertanyaan saya. Kemudian Oke, Pak untuk Hendra. ya, kemudian Masih untuk ada, yang Pak? tadi saya juga ya, kemudian untuk yang Ibu yang baru saya sebelum ini saya udah coba Bu, sekarang saya coba bisa Bu pakai token. Jadi Ibu misalnya gini, untuk menjelaskan saja untuk membantu Ibu-ibu. Misalkan kita ada buat dua bagian, bagian pertama data, misalkan nama dan kelas, kemudian di bawah kelas itu Ibu buat saja yang apa namanya jawaban pendek. Nanti Ibu jawab aja misalnya token Ibu berapa gitu. Gitu aja Bu. Nanti baru masuk ke bagian berikutnya untuk soalnya. Udah itu Bu Rika. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hendra. Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Hendra, mungkin jangan lupa menghidupkan wajib diisinya ya Pak kan? Karena kalau tokennya tidak diisikan tidak bisa dilanjutkan. Mungkin seperti itu. Iya Terima kasih benar Pak Hendra. benar. Ya. Silakan Bu Rika langsung dijawab. Jadi apakah form yang di Microsoft Form sama dengan form yang tugas yang di tim? Itu yang ditanyakan Pak Hendra tadi. Silakan Bu Rika. Baik Pak. Kalau ya kita memang lebih familiarnya menggunakan form itu yang di halaman webnya dibanding yang di aplikasinya. Karena kalau yang di aplikasi segmennya itu kan bisa kita contoh yang si pembuat soal itu kan kalau misalnya kayak sekarang kami itu membuat tempat menjawab jawabannya itu adalah Word online seperti itu Bapak. Jadi kalau misalnya kita mau memasukkan form ya kita pastikan saja linknya ke situ. Jadi sepanjang yang saya kerjakan itu memang untuk mengerjakan itu memang di halaman webnya seperti itu Bapak. Oh gitu Bu ya. Berarti kita nanti sistemnya sistem lampirkan file aja yang di dalam Iya. tim itu Bu ya. Berarti
Berarti lebih kurang sama persis istilahnya kalau di Google itu satu pakai Drive, satu lagi pakai Classroom, Bu ya. Jadi yang Ya, term ini yang Classroom-nya, Bu ya. iya. Ah iya, ya makasih Bu atas Mas- penjelasannya. Kemudian tambahan sedikit Bu Rika, Ya, kalau yang di tim itu yang bisa mengerjakan assignment hanya siswa atau peserta yang bergabung di kelas tersebut. Nah, kalau Microsoft Form yang kita kerjakan di browser itu linknya bisa kita bagikan kepada siapa saja yang kita inginkan. Mungkin itu bedanya. Jadi Oh tidak iya, iya Bu. harus Ah, benar-benar tidak benar. Iya. harus siswa punya akun Office 365. Itu mungkin tambahannya Pak Hendra. Iya, berarti sama kita di Classroom, Bu ya, di Google Classroom. Iya. Jadi kalau kita punya kelas-kelas virtual itu memang daripada kita apa namanya pakai password, jadi kita buat kelas A, kelas B misalkan 10 IPA 1, 10 IPA 2 gitu atau 10 IPS. Jadi lebih kurang sama seperti itu, Bu ya. Iya. Ah, iya. Makasih, Bu. sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Masih ada Ibu Linda sepertinya angkat tangan lagi apa mau ajukan pertanyaan kembali? Silakan Ibu. Ibu Linda Kurniawati. Atau tadi belum diturunkan tangannya. Iya, sepertinya angkat tangan yang terakhir itu. Bu Linda? Oh, enggak. Oke, masih Enggak. Saya sudah Bu Santi. Oh, kirain Ibu mau bertanya lagi. Enggak, Bu Linda udah Bu Santi. Udah. Makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Udah Bu. Masih ada Bapak Ibu? Kalau seandainya masih ada nanti yang terkendala atau apa setelah habis ini Bapak Ibu coba-cobakan, nanti kita coba diskusikan di grup WA atau di grup tim. Gimana Bu Rika, masih ada yang mau disampaikan? Iya, untuk mengulang tugas latihan kita hari ini itu ya ada 2 juga. Yang pertama itu mengupload ke OneDrive. Jadi silakan Bapak Ibu cobakan mengupload file ke OneDrive Bapak Ibu masing-masing. Untuk jumlahnya bebas, terserah, tidak ada batasan. Dan yang kedua itu membuat kuis atau soal, itu soalnya minimalnya 10. Nah, nanti Bapak Ibu pastikan saja linknya yang bisa dibagikan ke tugasnya di assignment. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bu Rika. Ya. Jadi tugas yang disampaikan Bu Rika tadi bisa Bapak Ibu lihat di assignment Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu masing-masing. Di assignment itu sudah kami inputkan tugas 1 sampai tugas 3. Tinggal Bapak Ibu kerjakan di sana, tempelkan linknya di sana. Bagi Bapak Ibu yang mungkin katanya pemula itu tidak perlu khawatir dan panik, kita santai saja, berlambat-lambat saja. Kalau ragu silahkan ditanyakan, karena latihannya kalau bisa diotak-atik, sering dicoba itu insya Allah bisa dan tergolong mudah. Nah, jadi jangan perlu takut. Jangan, dan waktu pengerjaannya tidak harus selesai kami memaparkan materi harus selesai hari ini, tidak. Boleh Bapak Ibu selesaikan pemaparan materi kami selama 3 hari ini dulu, baru dikerjakan boleh, atau selesai hari per hari juga boleh. Dan waktu pengerjaannya kami kasih waktu sampai tanggal 10. Begitu, Pak Ibu. Oke, terima kasih Bu Rika atas penjelasannya, atas pemaparannya, atas bimbingannya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru inovatif, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Semoga hari-hari kita menyenangkan ke depannya, hari-hari kita menjadi bermakna ke depannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami. Saya akhiri untuk siang ini. Jumpa lagi kita besok di channel yang berbeda, per 3 di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, Ya. dependensinya sama Bu Rika ya. Oh ya, ini sudah ada di download berulang kali dari tadi. Takut hilang. Kalau untuk recordingnya Bu, supaya tidak putus-putus kayak kemarin. Kemarin kata Bu Rika mungkin pengaruh jaringan. Karena kan recordingnya dari tadi kan masih tetap jalan sampai sekarang. Iya. Jadi nanti kalau ada yang putus, Kita harus login terlebih dahulu di akun Office yang kita punya. Caranya tinggal diketik Office saja seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa login, silakan tonton video sebelumnya yang menjelaskan tentang cara login Office di laptop atau di smartphone. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, tinggal kita klik no. Nah, di sini ada pilihan formulir baru atau kuis baru. Jadi untuk kali ini kita buat kuis saja. Nah, di sini kita tuliskan judulnya. Misalkan judulnya terserah apel Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajarkan. Ini contoh saja, misalkan kita beri judul masakan Padang. Ini deskripsi, ini boleh diisi, boleh tidak. Ini hanya
Selamat siang Bunda Rika, boleh bertanya? Ya, Bu. Iya Bun, mohon maaf sebelumnya Bun. Tugas selanjutnya kan membuat kuis semacam itu ya Bun ya? Iya. Mau yang saya tanyakan, bagaimana dengan kami yang ada beberapa guru PAUD, itu kan untuk peserta didik kan tidak memungkinkan untuk menjawab kuis ya Bun. Iya. Apakah kami untuk di pelatihan ini kami juga diharuskan untuk membuat kuis kayak seperti guru SD, SMP, SMA seperti itu Bun? Yang Ya, ringan-ringan saja. Ya. Yang ringan-ringan saja, Bu. Yang penting Ibu mau memposting soal apa. Mungkin untuk orang lebih ke wali muridnya mungkin gitu kan. Karena mungkin anak kecil jawabnya. Enggak ada Jadi kayak batasan atau aturan yang baku enggak gitu. Bebas kok, enggak mengampu mata pelajaran kita pun boleh gitu. Begitu. Baik. Jadi kalau kami misalnya itu yang penting teknisnya itu Bapak Ibu bisa membuat soal dan men-share-kannya. Bisa mengupload file ke OneDrive itu saja. Ya Bun. Baik, terima kasih Bunda. Sama-sama Ibu.